Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah sholat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita, yakni mengikuti kajian rutin setiap Selasa malam Rabu pada sholat Isya. Meskipun kondisi mungkin gerimis, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan, yang telah kita laksanakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran sampai kelak datangnya yaumul akhir. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan masih membahas terkait fikih syam ataupun fikih terkait dengan puasa. Terakhir kita membahas tentang as-shaumu 'anil mayyit, yaitu berpuasa untuk si mayit yang masih memiliki hutang puasa. Kemudian kita masuk pada poin kafaratus syiyam. Kafarah niku denda. Nggih, kafarah itu denda. Tajibul kafaratu ma'al qadha li ifsadi shaumi min Ramadan amdan. Kalau ada orang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yang dia tidak berpuasa ataupun membatalkan puasa bisa babil jima'i, disebabkan karena dia melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib membayar kafaroh. Wajib membayar apa? Kafaroh. Kafaroh menika denda. Ya. Demikian pula menurut mazhab Hanafi dan Maliki termasuk membayar kafaroh bagi yang makan dan minum secara sengaja. Nah, kok bisa ada orang puasa terus makan dan minum secara sengaja? Menurut mazhab Hanafi dan Maliki kok tetap juga kena denda. Mergo ngeten, alasannya seperti ini, Pak. Makan dan minum, asalkan makanan itu halal napa mboten? Halal ya. Makan itu halal, minum itu halal. Ya. Sama ketika seorang suami punya istri, nah ketika suami punya istri melakukan hubungan ini halal atau tidak? Halal. Nah, lah podo-podo halale kan gitu. Sama-sama halal, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki ya podo wae. Ya. Sama saja, maka orang yang melakukan makan dan minum sengaja di siang hari di bulan Ramadan itu juga terkena kafaroh. Nah, gitu. Itu tadi ya, main seperti itu. Karena ya sama, disamakan
Makan minum halal. Wong itu makanan itu memang milik dia, minuman itu juga milik dia, ya halal. Sama istri juga milik dia, maka ketika melakukan hubungan suami istri halal. Cuma dilakukan di siang hari di bulan Ramadan, maka menjadi atau terkena kafarah. Nah, ini menurut sebagian menurut mazhab Hanafi dan Maliki seperti ini ya. Sama juga terkena kafarah. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang datang kepada Rasulullah. Faqala halaktu ya Rasulullah. Celaka wahai Rasulullah. Celaka wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakuka? Apa yang membuatmu celaka? Wa ma ahlakaka? Apa yang membuatmu celaka? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Saya melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Qala, kemudian Rasulullah beliau bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Satu, kamu bisa enggak membebaskan budak? Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk membebaskan budak? Ketika itu ada perbudakan. Qala lah, tidak bisa lah Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk membebaskan budak, untuk memerdekakan budak saya tidak punya. Fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'ain. Ya udah, kalau kamu tidak bisa membebaskan budak, tidak punya duit untuk membebaskan budak. Kedua, bisa ndak kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, ora sanggup, mosok dina wae jebol apa meneh kok. Ngarong sasi tambah ra karuan gitu. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan. Baik, nek membebaskan budak ndak bisa, ndak ada dana. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Kamu punya ndak sesuatu yang bisa diberikan makanan, memberi makan 60 orang miskin? Qala tsumma jalasa ya fa'utiya nabiyyu bi araqan fihi tamrun. Ya, qala tasaddaq bihadza, kata orang tadi, enggak punya. Saya enggak punya duit untuk memberi makan orang miskin. Maka kata Rasulullah memberikan satu apa ya, kalau di sini disebutkan satu wadah ya, satu wadah kurma. Kata Rasulullahnya, ini kurma kanggo kafarohmu, bersedekahlah dengan kurma ini, kata Rasulullah. Fahal ala afqaru minna, kata orang tadi, loh sak kota Madinah iki sing paling fakir ya saya Rasulullah. Jadi sing berhak nerima sedekah ki ya awakku dhewe ya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fadhika nabiyyu hatta badat nawajiduhu. Rasulullah tersenyum. Lah iya wis. Bebaske budak mboten saged. Poso 2 bulan berturut-turut mboten saged. Kan memberi makan 60 orang miskin, odek wene malah yang paling miskin, masya Allah. Lah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ada sini menunjukkan kafaroh ataupun denda bagi seorang yang melakukan pelanggaran di bulan Ramadan, yakni melakukan hubungan suami istri. Lah bentuknya kafaroh itu tadi. Mungkin zaman sekarang perbudakan pun mboten enten. Maka opsinya 2. Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Lah cuma para ulama berbeda pendapat. Opsi ini harus urut napa kedah milih? Apa boleh memilih? Urut niku dalam artian ngeten. Poso sik rong sasi, bisa napa mboten? Mboten saged. Lah baru turun kayak tadi. Kamu bisa bebaskan budak napa mboten? Tidak bisa. Oke, berarti turun.
puasa 2 bulan sakit napa mboten? Mboten sakit, turun mulai memberi makan 60 orang miskin bisa napa mboten? Nah, jadi napa nggih? Tingkatan. Nggih. Nah, cuma para ulama berbeda pada apakah itu harus urut tadi, ini dulu ndak bisa baru ini, atau boleh memilih. Nah, itu yang menjadi perbedaan ulama, ya. Maka menurut jumhur, menurut mayoritas ulama adalah tertib, harus urut. Bebas ke budak CEO menawi mboten sakit mungkin berarti puasa 2 bulan berturut-turut, menawi mboten sakit berarti memberi makan 60 orang miskin. Lah sedangkan menurut Malikiyah adalah at-takhyir, memilih. Jadi nek menurut jumhur, menurut mayoritas ulama itu harus tertib, harus urut. Nek menurut madhab Maliki boleh milih. Ya, milih sing pundi niku. Wa alam bisawab lah ini. Fa in taqarraral jima' fi ayamin min Ramadan, kalau ternyata melakukan hubungan itu bukan hanya sekali, ya, tapi berkali-kali dalam artian hari ini dia melakukan, besoknya melakukan lagi, ya, besoknya lagi melakukan, maka kafarohnya itu juga berlipat menyesuaikan pelanggaran yang ia lakukan. Nanti corong ngapunten, ada orang melakukan jima hubungan suami istri 5 hari di bulan Ramadan. Wah, berarti tadi kafarohnya pengke 5. Nah itu ya, kafarohnya kalikan 5. Nah, jadi nek cara budak berarti dia membebaskan 5 budak. Nek cara puasa 2 bulan berturut-turut berarti poso ping 10 sasi. Wah, kan itu nggih. Nek memberi makan berarti 60 kali 5 300 orang miskin. Lah itu kafarohnya seperti itu, ya. Nah, ini menurut jumhur seperti itu. Fa in taqarraral jima' fi ayami Ramadan, ya, ta'addada indal jumhur bi ta'addudil iftar. Lah itu maka kafarohnya sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. Lah niku namine kafaroh. Mula niki ndak boleh main-main niki masalah kafaroh seperti ini. Paham nggih? Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini terkait dengan kafaroh. Kafaroh niku denda. Selanjutnya adalah fidyah. Ya, selanjutnya napa? Fidyah. Fidyah niku napa? Fidyah niku nggih it'amu miskin, memberi makan orang miskin, ya, memberi makan orang miskin. Tajibu fidyah itu siyam, ya, alaman tahammul siyam bimasyaqqatin syadidatin. Wajib membayar fidyah bagi orang yang tidak bisa melakukan puasa dikarenakan napa nggih berat apabila melakukan ibadah puasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang merasa berat menjalankan ibadah puasa, ya, maka dia berkewajiban membayar fidyah, yakni it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah niku. Lah fidyah itu takarannya berapa, kadarnya berapa? Kalau dalam buku yang kita pelajari menurut Syekh Wahbah Zuhaili, fidyah itu adalah 1 mud. 1 mud itu nek dikonversikan ke gram itu kurang lebih 675 gram. Gampangnya mungkin 7 on lah. 1 mud itu 7 on. Itu berarti itu berlaku bagi sehari tidak puasa lah.
tidak puasanya itu tadi nanti siapa mereka orang-orang yang membayar fidyah lah nanti disebutkan nggih. Orang-orang cuma kadarnya itu tadi yakni 1 mud menurut Syekh Wahbah Zuhaili yang kita pelajari ini 1 mud kadarnya adalah 675 gram wal mud 675 gram ini menurut beliau Syekh Wahbah Zuhaili beras ya mungkin nek digenapkan ini tadi mungkin 7 on atau 700 gram niku nggih berupa makanan pokok. Nah, makanan pokok kita beras ya beras ya. Mungkin kalau ada daerah yang makanan pokoknya jagung ya jagung nah, jadi berupa makanan pokok. Jadi ketentuannya 1 berupa makanan pokok, kedua kadarnya itu tadi 675 gram atau digenapkan 700 gram. Lah berlaku untuk siapa membayar fidyah ini? Watajibul fidyah fi arba'ati ahwalin, yaitu berlaku bagi 4 orang. 1. Al-ajzu anisyam bisababil kibari awil haram. Orang yang tidak berpuasa disebabkan karena sudah tua renta. Bagi orang yang sudah sepuh ya, barangkali kita punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tidak bisa puasa, maka wajib membayar fidyah ya. Wasyaqqa alaihi ma masyaqqah syadidah, dan dia nek poso wis pun boten saged ya, sudah berat fisiknya, sudah lemah ya. Berdasarkan ayat tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu, nah itu kalau para ulama menjelaskan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu ya mereka orang-orang yang sudah napa bahasa kita mungkin lansia nggih, sudah lansia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-maradul ladzi la yurja bar'uhu. Fidyah berlaku bagi orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, tidak ada harapan sembuh. Ya, orang yang sakit la yurja bar'uhu, tidak ada harapan sembuh. Nah, fa'alaihi fidyatun, maka wajib membayar fidyah li'adami wujubi shaum alaih, karena dia tidak wajib puasa tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Sakitan ya, orang ya seperti yang pernah kita bahas, malah justru nek puasa malah membahayakan dirinya, maka yang demikian dia wajib membayar fidyah. Niku ingkang nomor kalih. Lajeng ingkang nomor 3, fidyah berlaku bagi alhamlu wal irba, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Ya. Aujabal jumhur mayoritas ulama ya mewajibkan al-fidyah ma'al qadha 'alal hamil wal murdi, mewajibkan membayar fidyah bagi wanita hamil dan menyusui idza khafata 'ala waladihima, apabila dia khawatir terhadap anaknya, atau kalau ibu hamil dia khawatir terhadap janinnya. Aku nek poso kok khawatir ku janinku malah ya, khawatir ada apa-apa terhadap janinnya, atau ibu menyusui khawatir nanti nek aku poso nyuwun sewu asinya tidak keluar, akhirnya malah bisa membahayakan ya bayinya. Maka menurut jumhur yang demikian dia ya wajib nanti qadha dan juga membayar fidyah. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Amma in khafata ala anfusihima ya falahumal fitr wa alaihimal qadha faqat. Tapi kalau dia itu khawatir terhadap dirinya,
karena nanti nek wanita hamil itu nek dia puasa kondisinya lemes, jadi dia khawatir terhadap kondisi dirinya, atau ketika seorang ibu menyusui itu khawatir nek nyusoni terus poso awake bar ngono lemes, bahkan mungkin bisa pingsan, berarti kan dia khawatir terhadap dirinya. Maka menurut penjelasan jumhur, maka dia cukup qadha saja. Jadi qadha plus fidyah itu kalau kekhawatiran itu terhadap si bayi. Wah, aku janjane kuat, mbok poso dur sesasi aku kuat, ning aku khawatir nanti janinku kurang gizi. Atau yang ibu menyusui, janjane aku nyusoni poso kuat, mbok sesasi aku kuat, neng aku khawatir mau bar ngono bayiku kurang gizi kan, semisal. Berarti kekhawatiran itu terhadap si bayi, bukan terhadap dirinya. Maka tadi menurut jumhur dia qadha dan juga bayar fidyah. Tapi kalau kekhawatiran itu hanya untuk dirinya, maka cukup mengqadha berdasarkan ayat tadi. Nah, niku nggih. Jadi fidyah berlaku bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui kalau dia khawatir terhadap si bayi. Nah, niku yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat nih. At-tafrid fi qadha'i Ramadan hatta ja'a Ramadan akhar. Orang yang lalai dalam mengqadha puasa sampai datang bulan Ramadan lagi. Jadi utang poso sing tahun wingi dereng disaur, double iki. Berarti bagaimana? Dia wajib qadha plus bayar fidyah. Ya. Ini menurut jumhur seperti itu. Ya. Termasuk orang yang bayar fidyah, kok dia belum bayar fidyah sampai datang bulan Ramadan, maka dia juga bayar fidyah lagi. Paham napa mboten? Ada orang tidak puasa dikarenakan sakit. Pun mboten saged poso. Memang kondisinya dia sudah tidak bisa puasa. Berarti kan orang yang tidak bisa puasa bayar napa tadi? Fidyah. Karena bayar fidyah itu Bapak Ibu rahimakumullah tidak harus pas bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun boleh bayar fidyah itu, nanti waktunya boleh. Ya, asalkan ya tidak sampai Ramadan berikutnya. Lah, ada orang yang tadinya wajibnya itu bayar fidyah, lah kok diundur-undur sok wae, lah kok sampai datang Ramadan berikutnya, maka dia juga terkena bayar fidyah. Jadi fidyahnya kedua itu sebagai denda, cara-cara sebagai denda. Sama orang yang harusnya dia mengqadha nyaur utang poso, mergo melalaikan gitu, diundur-undur sok wae sampai datang bulan Ramadan berikutnya, maka satu dia tetap wajib mengqadha. Nah, sebagai dendanya dia harus bayar fidyah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama. Sebagai bentuk apa nggih? Ya sebagai bentuk hukuman. Agar supaya apa? Agar supaya tidak meremehkan ibadah puasa. Lah niku terkait dengan fidyah. Ya, jadi berlaku bagi 4 orang. 1, orang yang tidak mampu lagi berpuasa dikarenakan memang fisiknya sudah tua. 2, fidyah berlaku bagi orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. 3, fidyah berlaku bagi ibu menyusui ataupun hamil. 4, fidyah berlaku bagi orang yang meremehkan qadha puasa. Niku nggih.
Jadi fidyah it'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, di sini ada hal-hal terkait dengan fidyah, nggih, terkait dengan fidyah. Ketentuan-ketentuannya. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kadarnya 1 mud nggih, 675 sampai 700 gram. Dibayarkan kepada siapa? Orang fakir miskin. Jadi fidyah itu peruntukannya khusus bagi fakir miskin. Maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ta'amu miskin itu yakni memberi makan orang miskin. Maka tidak boleh. Makanya jenengan aku bayar fidyah piye? Bayar fidyah yang gawe ke wae. Sego mateng kok pangan bareng-bareng, buka puasa sak masjid bareng-bareng. Ndak bisa. Sak masjid enten sing nyun sewu, enten sing sugih, enten sing macem-macem, ndak bisa. Maka fidyah itu peruntukannya khusus untuk orang miskin. Itu. Jadi tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Itu nggih. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. 1 khusus untuk fakir miskin. Kemudian 2 harus berupa makanan pokok. Kalau kita beras, ini menurut jumhur mayoritas ulama, meskipun dalam mazhab Hanafi boleh dengan uang. Tapi untuk kehati-hatian, pendapat yang lebih kuat adalah berupa makanan pokok. Menawi saged plus ada lauknya. Masa ya mung kai beras, ora enten mboten enten lauke. Lah masa aku kon mangan beras tok ora ning lauke piye? Kan itu nggih. Nah, itu. Jadi berupa makanan pokok. 1 hari tidak puasa maka berlaku 1 kali fidyah. Ya tadi 1 mud tadi. Ya. 1 hari tidak puasa berarti memberi makan 1 orang miskin atau membayar fidyah itu tadi. 1, kemudian selanjutnya bisa berupa makanan mentah, beras, atau makanan siap saji, wis mateng. Wah, daripada repot-repot pesen ke sego padang ngono wae ya, bungkus ke tadi. Nah, itu boleh. Ya. Jadi fidyah itu boleh berupa bahan makanan atau sudah jadi. Lah bagaimana ya? Jenengan berarti masak. Nah, kemudian sudah diberikan fakir miskin, diniatkan untuk membayar fidyah. Sebagaimana disebutkan, ada satu riwayat menyebutkan sebagaimana sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik niku ketika beliau sudah usia senja, pun boten saged poso melih, beliau niku masak besar. Karena masak besar nggih, kemudian beliau mengundang 20 orang fakir miskin untuk datang ke rumah untuk makan. Nah, berarti 1 hari 1 orang miskin. Sing diceluk 20 digoleki sak RT iki sing miskin sapa? Celuk wis mangan ning nggonku. Iki diniati kangge bayar fidyah berupa makanan siap saji, siap makan. Nah, yang demikian boleh. Ya. Monggo jenengan kinten-kinten simpel sing pundi niku? Napa ajeng beras plus makanan pokok? Napa ajeng dimasakke napa? Nggih. Tapi ya tadi pentasorufannya ya diperuntukkan orang miskin, tidak boleh orang kaya. Apa harus 3 kali makan atau cukup sekali? Nah, wallahualam, di sini ayatnya adalah it'amu miskin, memberi makan. Artinya bahwa kalau sudah dianggap memberi makan, nah itu berarti sudah berlaku membayar fidyah. Tidak harus 3 kali.
Niku nggih, terus boleh berupa makanan mentah atau juga boleh makanan siap saji. Selanjutnya, ketentuan selanjutnya adalah tidak boleh mendahulukan fidyah sebelum Ramadan. Jadi semisalnya iki pun sabar iki nggih, sabar. Wah, sok aku ora poso tak bayar fidyah sik wae. Ah, ndak boleh. Oh, sudah fidyah sik, belum puasa kok wis bayar fidyah, ndak boleh. Ya. Nah, ya padha karo wah, sesuk Ramadan aku ora poso-posone tak saiki wae. Ya, ndak boleh. Belum waktunya, ya belum jatuh kewajiban kok dia sudah melaksanakan. Ini tidak boleh. Malah nek setelah puasa malah boleh. Sebagaimana orang mengqadha puasa, waktunya puasa, waktunya ya. Atau fidyah yang harusnya untuk besok dibayarkan hari ini, ya juga tidak boleh. Ya, yang demikian tidak boleh. Ya. Waktu penunaian fidyah boleh setiap kali tidak puasa atau bisa diakhirkan nanti direpel sekali 30 hari besok, atau satu hari ini saya tidak puasa bayar fidyah hari ini. Nah, yang demikian boleh. Semisal hari Selasa saya tidak puasa ya karena memang tadi termasuk salah satu dari 4 golongan tadi. Nah, kemudian di sore harinya dia it'amu miskin, memberi makan orang miskin, boleh. Satu hari bayar fidyah, besoknya gitu lagi, satu hari bayar fidyah. Atau mau di tadi satu, kemudian ketentuan selanjutnya adalah boleh kalau bentuknya makan apa? Mentah, beras. Terus kan naik beras tinggal ngitung nggih. Semal dihitung saja 700, nah, hitung-hitungannya kasih gampang. 21 kilo berarti selama 1 bulan, katakan 30 hari. Berarti kan 21 kilo. Mau diberikan kepada satu orang fakir miskin boleh, atau mau diberikan ke 30 berarti jatahnya 700 gram, 700 gram, 700 gram, ya itu boleh ya. Mau diberikan kepada satu orang miskin saja boleh, atau mau diberikan kepada sebanyak 30 orang juga boleh. Yang penting tidak boleh satu mud itu untuk 2 orang. Satu mud yang tadi ukuran 700 atau 7 on itu kanggo wong loro, ndak boleh. Nah, ini tidak boleh. Jadi satu mud berlaku untuk satu orang. Nih, satu mud berlaku untuk satu orang. Wallahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan membayar fidyah. Nah, ini penting ya. Barangkali mungkin kita masih memiliki orang tua yang secara fisik sudah tidak mampu. Ya. Lah kok meninggal? Nah, berarti sama hukumnya seperti kemarin. Nah, kemudian meninggal kok memiliki hutang puasa, berarti dibayarkan fidyahnya. Diambilkan dari siapa? Diambilkan dari hartanya si mayit. Seandainya si mayit tidak meninggalkan harta, berarti diambilkan hartanya ahli waris. Wallahu a'lam bishawab.